7. Rekan Dakta, sebentar lagi beberapa pasar tradisional di Kota Bekasi akan dipasang WiFi dan tentunya ini akan juga memudahkan bagi para pedagang dan juga pembeli dalam bertransaksi. Dan seperti apa konsep dari WiFi di pasar tradisional tersebut? Kami akan berbincang dengan Wakil Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kadin Kota Bekasi, Ibu Rafdaniati. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Ibu Raf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ufi. Ya, kabar sehat Ibu Raf ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu masyarakat Kota Bekasi harus bergembira atau tidak nih Bu dengan adanya wacana pemasangan WiFi di pasar tradisional Kota Bekasi. Silakan Ibu Raf. Baik Mbak Ufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Dakta di Kota Bekasi dan sekitarnya. Saya dengan Ibu Rafdaniati, WK7 Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Saya sebagai pengurus Kadin Kota Bekasi, sebelumnya mungkin saya akan membicarakan tentang Kadin itu apa sih? Mungkin awalnya begitu ya. Silakan. Ya Mbak Ulfi ya. Baik. Kadin Kota Bekasi itu salah satu wadah ya para pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa baik secara orang perorangan atau persekutuan dan jasa baik secara yang mempunyai badan hukum, menjalankan suatu jenis perusahaan, dan bergerak dalam bidang perekonomian beserta UMKM binaan Kadin Kota Bekasi. Kadin juga mempunyai badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1980 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan Kepres nomor 17 tahun 2010 tentang persetujuan anggaran dasar rumah tangga, Kamar Dagang dan Industri. Baik, anggota Kadin Kota Bekasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa yang tercatat sebagai anggota Kadin itu sendiri hadir untuk membantu pemerintah dalam ekonomi di Kota Bekasi. Bersama pemerintah Kota Bekasi kolaborasi untuk menjalankan program agar perekonomian di Kota Bekasi dapat segera bangkit, apalagi pasca pandemi COVID-19 ini. Ya Mbak. Iya, baik. Nah, tentunya banyak inovasi yang harus terus dilakukan oleh Kadin Kota Bekasi, tentunya untuk meningkatkan perekonomian. Nah, salah satunya adalah menarik perhatian masyarakat untuk datang berbelanja ke pasar tradisional dengan pemasangan WiFi ya, Bu Raf ya? Nah, baik. Sebagai itu, saya sebagai bidang perdagangan, kebetulan saya sebagai wakanya, di situ ada komisi tetap. Kebetulan itu untuk pasar tradisional. Jadi ada yang bidangin khusus untuk pasar tradisional dan modern. Nah, di sini pertama itu awalnya kami coba berkomunikasi dulu sebelum pelantikan. Pelantikan kita itu pada tanggal 18 Oktober, Mbak Ulfi. Iya. Oktober 2021 kemarin. Pelantikan itu kami dari bidang perdagangan berkomunikasi dulu. Sebelum ada MOU ini bertemu dengan Kadis Perdagangan dan Industri membicarakan tentang program ini WiFi gratis ya di pasar tradisional. Dan Pak Kadis sendiri menyambut program ini dengan baik karena pernah direncanakan tahun 2020 tapi tidak terrealisasi dan berharap dengan adanya program dari Kadin ini segera terwujud begitu kata Pak Kadis. Dan alhamdulillahnya pada tanggal 26 Oktober 2021 itu kesepakatan bersama antara Pemkot Bekasi dengan Kadin Kota Bekasi tentang pengembangan bidang perekonomian dan industri kreatif di Kota Bekasi itu ditandatangani. Dan rencana kerja dalam rangka kesepakatan itu, salah satu objek kegiatannya itu
termasuk dalam program kami dari bidang perdagangan terkait pemasangan WiFi gratis di pasar. Jadi itu ditunjuk sama wali kota sebagai pertama dulu sebagai percontohan gitu loh Mbak. Awalnya kami menunjuk 3 pasar Kranji dan pasar Jati Asih. Tapi di dalam kesepakatan itu pasar baru Bekasi dulu untuk memulai WiFi gratis ini. Nah, di sini penanggung jawabnya juga terkait Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persanjian Kota Bekasi, dan Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bekasi ya, Disdakprin. Nah, untuk konsepnya itu awalnya sekarang ini kami masih menggodok ya Mbak dalam tim pedagang. Jadi akan membuat akses WiFi itu disediakan di sejumlah titik dan dipastikan di setiap lantai itu terjangkau jaringan WiFi sesuai kebutuhan. Dan juga akan dilengkapi titik CCTV untuk memantau aktivitas di pasar tersebut. Nah, diharapkan juga Pasar Baru Bekasi nanti menjadi ikon pasar tradisional di Kota Bekasi yang mengadopsi transaksi digital. Namun juga pembayarannya pasti juga tunai ya Mbak, tetap dilakukan gitu loh. Iya, nanti pasar baru ini yang akan pertama kali dipasang WiFi-nya Bu Raf ya? Betul, betul Mbak Uki. Iya, baik. Bu, ini kan dilihat dari lokasinya, tentu di setiap lantai tadi Ibu katakan juga sudah ada. Nah, untuk kecepatannya dan juga masyarakat memudahkan aksesnya ini bagaimana Bu? Ya, jadi nanti itu pemasangan WiFi gratis ini Mbak, itu kan juga merupakan suatu upaya ya dalam mengikuti perkembangan zaman ya, tanpa menghilangkan identitas dari pasar tradisionalnya sendiri ya. Ya, harapannya fasilitas WiFi ini dapat dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mengembangkan usahanya, mengikuti era digitalisasi yang terus berkembang, guna mendorong terjadinya nanti transaksi elektronik, Mbak, e-commerce. Ya. Bisa juga nanti ada marketplace yang kita adakan di sana, karena pasar merupakan pusat transaksi masyarakat ya. Kalau ada WiFi gratis di pasar, mungkin pedagang bisa contohnya kirim-kirim barang langsung dari tokonya dan masyarakat juga dimudahkan gitu. Iya, Bu, tentunya di masa pandemi juga ada beberapa ketentuan masuki pasar dengan prokes yang tetap jika ramai masyarakat dengan adanya WiFi ini bagaimana Bu? Ya, jadi kalau kita juga kalau untuk bertransaksi masyarakat mungkin bisa secara online ya Mbak ya, menggunakan media sosial ya yang sekarang ini. Jadi tidak perlu langsung ke pasar, ya bisa transaksi secara online dengan adanya WiFi di pedagang di pasar juga bisa menerima transaksi online dari masyarakat untuk berbelanja di pasar gitu loh. Ya otomatis juga di masa pandemi ya, sekarang ini mungkin sudah ada mulai membaik ya Mbak. Nah itu juga cukup membantu. Untuk zaman selanjutnya di era digital ini pasti namanya zaman ya, itu secara online ini untuk perdagangan akan ditingkatkan terus gitu loh. Iya, baik. Nah, Bu Raf, selama pandemi COVID-19 kalau melihat perdagangan atau perekonomian di dalam Kota Bekasi sendiri ini seperti apa, Bu? Kalau menurut perekonomian ya, waktu itu Pak Wali pernah bilang juga sih, kita diharapkan untuk Kadin itu sinergi untuk memacu perekonomian masyarakat Kota Bekasi ya, terutama untuk pedagang atau UMKM gitu. Ya emang sih kalau kondisi ada kalau untuk masyarakat pasca dari keadaan normal ya biasanya otomatis juga ya omset pedagang juga dia nggak seperti biasa gitu loh. Namun kalau seandainya kita bantu dengan WiFi ini
nanti insya Allah ya kan akan perekonomian itu akan kita pacu untuk transaksi digital bakal hidup kembali gitu loh di pasar tradisional. Baik. Nah, tentunya kalaupun adanya investor begitu Bu untuk berinvestasi di Kota Bekasi ini peluangnya seperti apa? Ya, makanya kami juga dari Kadin Kota Bekasi ya Mbak ya harapkan juga oleh pemerintah Kota Bekasi untuk menarik investor biar bisa memajukan perekonomian di Kota Bekasi. Ya insya Allah itu akan pemerintah Kota Bekasi juga membuka peluang sebesar-besarnya kalau seandainya ada investor yang ikut membantu untuk memacu perekonomian Kota Bekasi ini. Jadi pemerintah Kota Bekasi memang membuka peluang tersebut untuk hadirnya investor gitu Mbak. Baik, jadi sudah mulai berdatangan begitu dan tetap. Nah untuk menjaga sinergitas antara Kadin, lalu para investor dan juga pemerintah kota seperti apa nih Bu Raf? Untuk sekarang ini alhamdulillah ya Mbak ya kami difasilitasi oleh Wali Kota Bekasi untuk berkantor di Gate 12 gitu. Ya insya Allah untuk komunikasi untuk meningkatkan perekonomian kami bisa lebih dekat ya kan untuk ke pemerintah Kota Bekasi karena kebetulan sekarang ini kan beliau juga berkantor ya untuk wali kota di Gate di Gor Patriot di Gor. Baik. Nah tentunya harapan juga Bu Raf untuk perekonomian perdagangan di Kota Bekasi, silakan. Ya. Terakhir mungkin ya saya menyampaikan sudah saatnya pasar tradisional dikembangkan lebih baik lagi untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Tentunya dengan konsep dan pengaturan yang dapat disepakati di mana masing-masing stakeholder mau bertanggung jawab dan mengambil peran yang positif dalam kolaborasi khususnya pasar tradisional di Kota Bekasi. Karena bersangkut dengan bidang saya, bidang perdagangan dalam negeri di pengurusan Kadin Kota Bekasi 26 ini. Baik, Bu Raf terima kasih sudah berbincang bersama Dakta Bu Raf. Iya, sama-sama Mbak Uci. Baik, sehat selalu dan sukses untuk Kadin dan untuk kita semuanya. Amin, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, demikian perbincangan kami bersama Wakil Ketua 7 Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kadin Kota Bekasi, Raf Daniati.